Hola amigos, Ya. si Eta anu bobos ti payos, tiga bros, kuluna katinggang bandros. Sama lagi bersama kita di Tanpa Rasa. Yes. Iya. Ya, ketemu lagi bersama kita Iya. di podcast yang tidak pernah membosankan warga Indonesia dan Harus sekitarnya. dong. Harus dong. Oke, bersama saya Asep Bengkung. Aku Wawan Pancing. Wawan Pancing. Ingat si Wawan. Kan ada Itu mainannya Game Master itu. ya ada. Sama kalau misalkan ada apa yang berhubungan sama mancing gitu kan suka ada back soundnya kan. Ada. Mancing mania kan. Mancing mah dia. Mancing. Iya. Wah, teman-teman. Setelah sebelumnya pamit dari bukan pamit anjir. Kok udah pamit sih? Udah pamit lagi aja baru mulai. Udah mulai udah pamit Apaan? ya gimana sih? Anjing dia ngeselin juga. Sebelumnya sempat absen dulu nih. Ah Iya. ya, dia sibuk nih. Nih. Ternyata dia sedang membangun sesuatu untuk memajukan kewarganegaraan. Gitu. Lebih bergerak di bidang gizi lah. Gizi, ya. Bidang pergizian gitu. Pergizian. Kalau anda stunting, datanglah sama dia. Jadi ahli gizi. giveaway. Iya. Jadi makanan gratis. Iya, mungkin gitu lah. Gitu. Anda kurang makan, atau Anda stunting, datanglah sama dia. Datang aja, pokoknya. datang. Deket lah dari sini. Bukan datang aja, Datang aja. Udah datang mah mau ngobrol mau ngapain bebas. Iya bebas. Kalau jalan tentang, aduh saya kurang gizi. Saya juga sama. Yang nyuplainya juga kurang gizi. Fun fact-nya. Oh shit. Gak bercanda. Dia malah merosting dirinya sendiri. Karena gini ya baca. Kalau sering roasting diri sendiri, ketika orang datang mengejek itu kita udah kuat. Oh iya, berarti udah ada benteng. Udah berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Kalau kita itu emang udah menyadari kayak gitu. Iya. Ya oke lah. Yes. Apapun yang kamu makan semoga itu sehat. Ya. Kan yang aneh-aneh. Asli. Ya. Gitu, teman-teman. Dan gimana Pak Cep nih? Udah lama kan ya. Dulu tuh kalau mau opening suka nanya dulu nih. How's your day, Pak Cep? Oh. I'm fine. Very well, thanks. Ya, jadi bertepatan dengan hari ini di mana ini kan pagi-pagi banget nih, nggak biasanya kita tag pagi kan. Ini tag paling nyubuh kayaknya. Nah, tag paling nyubuh. Jadi gini tadi tuh aku emang baru pulang kerja lah. Iya. Bisa dibilang baru pulang kerja. Nah, biasanya pulang kerja pagi itu langsung tidur. Tapi hari ini aku kuat-kuatin demi teman-teman yang ada di sana. Iya, betul. Buat menghibur warga Indonesia. Betul. Eta pisan. Dan fun fact-nya, beliau pulang kerja juga ketemu nih. Saya baru mulai kerja waktu itu. Ketemu deket studio. Kamu libur sekarang? Sekarang libur dong. Oh iya, benar. Sepertinya udah pada kenyang perutnya. Udah kenyang. Tapi besok juga mulai teriak lagi. Lapar lagi. Berikan aku gizi. Enggak nih, kayaknya apa sih teman-teman yang lagi yang masih bersekolah lah ya. Yang masih bersekolah, ada yang lagi bersekolah pastinya sedang merayakan liburannya. Dari Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, 3 hari beruntun. 3 hari beruntun. Yes. Tapi tidak ada dalam kalenderku. Wah, itu hitam semua. Selama 1 tahun nih hitam semua. Tapi nggak apa-apa sih. Aku emang penikmat lembur. Iya, karena lembur itu sangat berkesan ya. Intinya mah kita nggak akan ngejawab pas akhir bulan. Betul. Akhir bulan
di mana mungkin teman-teman gajinya cuman ya seadanya, tergantung kemampuannya dia, gitu. Tapi kita ada lebihnya lah. Ada lebihnya. Tapi buat cicilan lagi. Cicilan habis. Iya. Jadi di rekening tuh 2 menit udah ada saldo, udah nggak habis. Ini tuh termasuk ini salah satu penyemangat dalam bekerja dan lembur. Kenapa aku tuh selalu bersemangat untuk bekerja dan lembur? Karena di balik sana ada cicilan yang menanti. Udah nungguin. Udah nungguin. Airok belum lunas. Waduh. Tapi untungnya bukan hasil nendang pintu. Kan? Wah, apalagi ngamuk ya. Enggak, bukan nendang pintu. Enggak, jangan ada jangan ya. Awas. Apalagi masih pakai seragam putih abu, jangan. Nah, jangan deh. Udah, sewa aja. Udah, sewa aja. Sewa. Gitu. Anyway, gimana nih? How yours day? How yours day? My day is biasa aja Pak Cep. Biasa aja. Kok biasa aja sih? Biasa aja, karena nggak tahu ya. Kalau biasanya ada berkegiatan pagi-pagi tuh, kalau nggak ada tuh jadi aneh gini Pak Cep. Oh, aduh, biasanya nganter-nganter ya. Oh ya kemarin aku ngelihat kamu lagi ini. Oh ya bersemangat banget ya. Kalau seakan lagi bekerja, nanteng makanan banyak. Gitu. Dalam hati pengen minta satu, tapi enggak lah. Aku juga dapat juga sih, aku dari kantor lah. Ada dapat. Itu kayaknya lebih iya. Ya, bukannya cuma kan dari ini ada cateringnya kan. Iya, catering lain. Lebih mewah lah. Lebih mewah. Semuanya bergizi, semuanya juga bergizi. Oke lah, kita mau ngapain sih? Anyway, teman-teman, di busway. Di episode kali ini kita akan bahas masih berkenaan dengan ekspektasi, teman-teman ya. Tentunya ekspektasi versus realita dunia. Gitu. Karena di realita kehidupan dunia ini pasti akan selalu bersinggungan dengan ekspektasi. Betul. Gitu, teman-teman. Dan apa yang akan kita bahas tentang ekspektasi saat ini? Apa tuh? Yaitu adalah saat ekspektasi tidak terpenuhi, yang harus kita lakukan itu adalah harus tetap waras lah. Kasihan banget sih kamu, udah pegang aja deh. Karena ya. Kasihan banget. Iya. Kayak nyari apa? Buat aku emang kayaknya nggak tahu ya, minus sekarang. Oh minus. Nggak apa-apa sih. Nah, yang penting bukan otaknya yang minus. Waduh. Semoga hari Anda Senin terus. Anda. Kan teman-teman bisa cek video sebelumnya. Aman. Ada. Aman. Iya, aman. Dan apa yang kita harus lakukan ketika saat ekspektasi itu tidak terpenuhi? Misalkan teman-teman ya, kayak yang tadi nih. By the way, sorry nih, aku mau nanya dulu nih. Kemarin kan aku sempat nanya hal ekspektasi itu sama itu pemandu. Pemandu. Aku sempat nanya, sebenarnya manusia itu harus nggak sih punya ekspektasi? Itu sebenarnya penting nggak penting? Pentingnya gimana? Nah, pentingnya yang pertama adalah ketika kita mengharapkan sesuatu yang positif. Atau berarti positif? Positif. Enggak, yang negatif. Nah, itu ada dua. Iya kan, kemarin kan sempat disinggung nih, kalau ekspektasi itu tuh ada yang positif, ada yang negatif. Tapi semuanya balik lagi ke kebutuhan dan tujuan. Yes, betul. Kebutuhan tujuannya. Tadi kan bilang ekspektasi itu ada penting sama enggak penting. Penting dan pentingnya. Nah, sekarang yang pentingnya gimana? Maksudnya? Yang penting ketika kita sedang misalkan menjalankan sesuatu nih, atau teman-teman ada proyek atau apapun, kita harus berekspektasi agar supaya misalkan proyek itu berjalan dengan lancar, Pak Cek. Apa-apa aja tuh yang diharapkan agar bisa menunjang si proyek itu tetap berjalan dan lancar. Itu yang penting. Ya. Nah, kalau yang nggak penting, misalkan teman-teman punya kebiasaan buruk dan masih berekspektasi di dalam kebiasaan buruk itu yang nggak penting. Jangan berekspektasi. Oh, jadi mungkin kalau tujuannya jelek gitu. Tujuannya jelek. Oh, tujuan jelek berarti jangan harap untuk berekspektasi karena mungkin hasilnya bisa jelek juga ya. Jelek karena kan sesuatu itu kan tergantung dari niat. Niat itu innamal a'malu binniyat. Itu bener nggak ya? Sorry ya kalau salah.
inama a'malu binniat. Ya, ilmu makna bin niat. Nah, lupa lagi lah pokoknya ada lah gitu bahasa Arabnya kayak gitu. Bahasa Arabnya kayak gitu. Dan ya benar, karena gini Pak Cep, kalau di satu kebiasaan buruk kita masih berekspektasi, ya nanti feedbacknya kita akan buruk juga. Nah, gitu teman-teman. Jadi ya berekspektasilah ketika dalam kalian berkegiatan yang positif lah. Kurang lebih kayak gitu sih kalau dari aku. Gitu. Anyway, bentar dulu nih. Kayaknya kamu agak serak nih. Aku ngambil dulu air nih bentar ya. Bentar ya, pemirsa. Kasihan Enggak. Nah, ini mah. Gini sih, teman-teman ya, sambil nyambung nih. Sorry nih. Jadi, sorry ya. Ini berhubung gak ada si Yanto. Si Yanto. Oh, Yanto aja yang cosplay jadi si Yanto. Iya. Pokoknya mama. Ini jadi multitasking. Aku jadi host multitasking ya hari ini. Iya. Aduh. Jadi host iya, jadi si Yanto iya. Semuanya aku ambil. Mudah-mudahan job deskku yang banyak ini melimpah lah rezeki. Amin. Amin. Semoga ya kamu juga lah gitu. Si Antonya lagi ini dulu, lagi izin dulu. Cuti. Ini katanya ngadu ayam, sabung ayam. Parah dia udah dikasih kekalahan berkali-kali. Masih tetap aja main sabung ayam dia. Sampai emang. Ayamnya bukan ayam dia ya. Kasihan ayamnya sampai kurang gizi. Tapi sampai ini mau mati juga ayam. Tetap aja diadu-adu gitu. Kata dia berharap mukjizat. Mukjizat. Berharap ayamnya jadi banyak. Stres emang si Yanto. Stres. Teman-teman diminum ya. Iya, minum aja. Diminum ya. Tenang kok. Enggak pakai sianida. Jangan. Aman. Aku enggak sebaik itu. Oh enggak. Itu terlalu baik gitu. Seorang podcaster seorang podcaster mati mendadak, sudden death. Gara-gara minum minuman yang mengandung sinadia. Kok sinadia sih? Sianida. Lah. Gimana? Lanjut. Nah tadi kan penting nggak penting udah dijelasin ya. Betul. Mungkin nggak penting. Ada ya, berarti semuanya kan berawal gimana niatnya lagi ya. Gimana tujuan dan niatnya. Gimana tujuan, niat, dan mungkin kebutuhannya untuk apa gitu. Itu. Tujuannya juga untuk apa sih? Gitu. Ya, karena yang paling bahaya itu Pak Cep. Ketika kita nggak bisa menerima bahwa ekspektasi itu tidak terpenuhi. Kadang-kadang kan orang tuh ada yang kayak nggak terpenuhi nih, atau misalkan gimana nih, ada kesulitan atau apa kayak gimana. Nah itu yang jadi PR, malah jadinya stres ya. Tapi terkadang sorry ya aku potong dulu, terkadang orang itu mempunyai keinginan. Nah antara keinginan sama obsesi itu beda tipis. Oh iya betul. Keinginan sama obsesi itu tuh harus dipisah ya. Beda arti kan, beda arti, beda level juga. Terus beda juga cara penerapannya juga gitu. Dan begitu pas kita dapat hasilnya juga, mau itu hasilnya beneran dapat atau enggak kan beda. Pasti nanti perlakuannya beda juga. Betul. Nah terkadang teman-teman di sini atau orang-orang kebanyakan antara keinginan dan obsesi itu sama. Jadi sama rata gitu. Jadi malah nggak bisa ngebedain apa itu keinginan sama obsesi. Itu kalau kecampur agak sedikit ini ya, tricky ya. Iya benar. Iya sih. Karena kalau obsesi itu lebih ekstrim kalau menurut aku baca. Iya sih benar. Ya, kan? Aku juga sempat baca-baca, sempat nanya-nanya juga sama teman-teman. Ternyata obsesi itu malah lebih high. High level lah. Jadi benar-benar kita itu berada di suatu keinginan di mana keinginan itu benar-benar harus banget tercapai. Jadi ibarat diri kita tuh kayak ngepres. Kalau si keinginan itu tuh benar-benar harus terwujud. Gimana caranya? Pokoknya mah nggak mau tahu. Si keinginan itu tuh harus benar-benar nyata didapat lah gitu. Nah sebenarnya kan bisa ini juga ya, itu tuh termasuk menyalahi apa yang sudah digariskan oleh takdir lah gitu ya. Oke, ya benar-benar. Karena ya kalau menurutku ya gitu. Ya
ya itu agak ekstrim sih Pak Cep. Memang banyak mungkin Pak Cep yang seperti itu keadaannya. Dan dalam keadaan tersebut pasti ibaratin apa ya? Kayaknya bakal semua tuh kayak gelap gitu aja. Iya kan? Iya. Blackout anjir, pakai kacamata kuda gitu. Oh iya, bagus. Bukannya sampai ke situ. Nah, pokoknya mah ada halangan rintangan tuh, hajar terus. Wah, aing dek kalau pengguan gua nyerenteng. Kata bahasa Jermannya mah gitulah gitu. Iya kan? Nyerenteng gitu kan. Tapi ketika ada ya penghalang, bukan penghalang, justru itu adalah batasan. Dimana kita harus masih waras ketika nggak sampai ke situ. Gitu ya harus banyak belajar perlahan-lahan untuk menerimanya. Banyak ngobrol sama orang ya. Jangan chat GPT ya. Sekarang banyak yang curhat sama chat GPT, serius. Iya, tapi kemarin tuh chat GPT tuh agak ini juga ya. Agak creepy juga sih kemarin. Kemarin sih aku lihat dari postingannya Denny Caknan masalah chat GPT. Iya. Chat GPT bisa tahu apa yang kita lagi alamin sekarang. Misalkan dia pakai jam nih, dia nanya sama Chat GPT. Halo, gue katanya. Halo Chat GPT, katanya gitu. Apakah aku menggunakan jam? Dia tahu, iya katanya gitu. Terus begitu pas dia coba nih lepas gitu ya jamnya. Apakah aku mengenakan jam? Tidak katanya. Kok bisa gitu? Kayaknya menyadap kamera gitu. Nah, walau alam ya, aku nggak tahu nih kalau soal itu mah. Nah. Tapi seiring kemajuannya AI sekarang, Pak Cep, ada kemungkinan sih. Tapi nggak tahu ya teman-teman. Iya, nggak tahu. Itu mah hal-hal konsentrasi. Ya. Konstruksi. Iya. Kontainer. Terasi. Iya. Ya, pokoknya mah kayak gitu lagi. Tapi nggak ada salahnya sih kita bertanya sama orang lah. Gak apa-apa, tanya aja. Atau mau curhat pelan-pelan, gak apa-apa gitu. Jangan sampai ini sendirian, baca. Susah, berat. Jangan, ya teman-teman. Gitu. Dan ada juga nih, ininya kisah apanya? Ini dibilang lucu, ya lucu banget. Dibilang enggak. Tapi lucu. Jadi susah loh baca lo. Ya. Dibilang lucu nggak terlalu lucu. Tapi dibilang nggak lucu. Tapi lucu. Nih. Jadi gini. Ada orang yang mau ngetes ilmu, Pak Cep. Tes ilmu. Ilmu apa? Ilmu kebal. Ilmu ini apa nama itu? Ilmu kedikdayaan. Kedikdayaan dan kanuragan. Nah, itu. Udah berguru tuh. Jadi biar apa? Biar enggak terak di kadek gitu. Terak di kadek gitu. Jadi pengen jadi jawara gitu kan. Jadi jawara habis berguru katanya. Nah, datanglah ke perkumpulan apa namanya tuh? Silat yang kayak gitu ya. Datang ke sana, maju satu-satu cobain. Tahunya kayak gini ya. Langsung mundur. Coba Ray. Kayak gitu ya. Iya. Aku mah tinggal kayak gini aja. Kamu yang nyerang, coba kamu nyerang. Balik lagi kan. Keren emang. Kayak gitu. Tahunya ada kapak nancep. Nah udah kelar, masuk kan UGD tuh. Kapaknya nancep. Nancep tuh. Nah itu ekspektasi Anda jangan terlalu ya. Bener. Iya. Tolong ya walaupun hal seperti itu mungkin saja terjadi, tapi ya kita kan harus lihat ini juga apa keadaan ya kondisi situasi keadaan teman-teman gitu. Mungkin kalau orang kan itu kan katanya orang-orang dulu nih kayak gitu, tapi make sense juga sih karena dulu itu kan katanya ya di negara kita itu rakyat bisa mengalahkan tentara dari luar negeri, dari Nederland atau Nippon itu dengan mengandalkan bambu. Katanya kan bambu runcing. Padahal mereka itu udah memakai senjata-senjata. Jadi mengikuti perkembangan teknologi. Jadi mereka berperang pun menggunakan si senjata api itu kayak gitu. Tapi kenapa warga rakyat Indonesia itu kebanyakan cuman pakai bambu runcing? Karena disinyalir, karena dulu itu
ya setelah apa sih aku baca-baca literasi, lihat YouTube sana sini, ternyata di apa ya, orang-orang zaman dahulu itu mempunyai ilmu silat lah. Jadi ngikut silat, ngikut ya mungkin mempunyai kanuragan kayak gitu. Ilmu tertentu lah ya. Ilmu tertentu. Tapi apa sih nama itu, mungkin zaman dulu mah emang dipakainya buat hal-hal yang seperti itu ya, buat perang karena emang mungkin terdesak. Jadi harus mempelajari ilmu seperti kayak gitu. Tapi di masa yang sekarang udah nggak zamannya lagi ya, gitu. Udah nggak seharusnya pakai yang kayak gitu. Betul. Lagian buat apa juga berperang sama siapa gitu kan? Perang batin. Iya. Tapi emang iya sih, emang buat apa? Tapi malah dipakai yang hal negatif kayak buat memerangi mungkin saudara senegaranya sendiri. Waduh, itu sih kacau. Banyakan sih kayak gitu. Ya, jadi adalah intinya pada kisah itu jangan berekspektasi terlalu itu dalam hal yang negatif seperti itu, teman-teman. Hanya ekspektasi mah yang real aja lah gitu. Yang nyata-nyata aja, yang sekiranya bisa kita kejar. Nah, itu aja. Kalau mimpi itu kayak ibaratin setinggi langit, asal langitnya masih kelihatan. Nah, itu bisa digapai juga. Masih bisa digapai. Langitnya masih terlihat, terus bintangnya masih bisa digapai. Masih bisa dibalik. Ya, betul. Seperti itu. Masih bisa landing di bulan. Di bulan. Nah, perasaan ada tuh dulu tuh yang bilang kenapa? Ada yang bisa mendarat di bulan. Aduh. Pada saat itu lagi. Pada saat itu lagi. Itu ekspektasinya ketinggian. Nggak ketinggi kayaknya. Terlalu jauh. Biar nggak kalah sama itu. Aku jangan. Iya, jangan. Ya gitulah pokoknya. Ya itu pokoknya. Kentut. Isinya kentut semua ya. Kentut itu. Jangan teman-teman. Oke, teman-teman, kita apa ya? Oke, mulai dari poin bedakan mana harapan dan kenyataan. Ya. Harapan kenyataan. Ekspektasi kita sering tidak sinkron dengan situasi yang nyata. Ya itu sih. Terus mempelajari gap antara kenyataan dan harapan membantu kita berpikir lebih realistis. Ya, betul. Dan itu kayaknya tadi udah kita sempat sampaikan juga ya. Harapan dan kenyataan. Tapi kalau harapan itu biasanya kan kita mempunyai keinginan yang belum terlaksana. Oke. Jadi harapan itu kayak angan-angan. Angan-angan. Keinginan apa ya, angan-angan yang belum terlaksana lah ibarat. Tapi kalau udah masuk ke bab kenyataan, nah itu tuh biasanya udah terlaksana. Jadi udah berjalan, tapi hasil endingnya nggak sesuai. Nah gitu. Ya nggak hanya itu sih, bisa nggak sesuai, bisa sesuai gitu. Nah itu yang disebut kenyataan. Makanya kan biasa suka ada yang ngomong, kenyataan itu harus bisa diterima. Betul. Gitu. Apabila tidak sesuai dengan harapan, ataupun sesuai dengan harapan. Kalau sesuai dengan harapan, ya. Nah kayak gitu. Betul. Nah itu yang jadi PR kalau kata tadi juga kan sampai disampaikan kalau nggak terwujud itu harus menerima dulu aja dulu. Sebisa mungkin. Iya. Semampunya. Nah, benar. Jangan nggak mampu tapi memaksakan kehendak lah gitu. Aduh, susah. Udah tahu ente itu nggak bisa terbang. Pengen punya sayap. Dari mana sayapnya itu? Kecuali ente itu naik pesawat ke bandara dulu. Bandara. Naik ke bandara naik pesawat. Oh ya, mohon maaf nih. Nah, mohon maaf ya. Untuk Anda yang menginginkan sayap. Sayap. Patah. Kemana nih? Nggak akan bisa. Ya. Kecuali Anda harus ke bandara, terbang naik pesawat. Udah.
Anda itu bisa terbang. Bisa terbang. Bisa. Betul. Tapi di kenyataannya di dalam pesawat tidur sampai landing. Tidak menikmati perjalanan. Kayak temen aku dulu gitu. Ada. Dulu waktu kalau lagi cuti bareng nih sama teman. Adalah ini salah satu temen aku yang agak konyol juga sih. Oke. Dia orangnya nggak bisa nggak bisa diem tapi mata terbuka ke ini. Jadi lebih baik mungkin dia tidur, beneran tidur. Dari pas begitu duduk, pesawat belum take off, belum lah. Tapi dia udah mulai, dah bangun nanti pas mau landing. Buset, kenceng banget tidurnya. Lebih kenceng daripada pesawat. Asli. Oke. Asli. Begitu pesawatnya lagi approach, misalnya mau landing, baru mungkin dia kan udah ngerasa nih pesawat udah agak turun. Pas bangun. Udah mau nyampe ya? Udah mau nyampe ya? Buset. Atau dia ada trauma mungkin ya? Ketika naik pesawat. Jadi dia bawanya pengen sleep aja gitu, skip. Bisa jadi. Bisa jadi mungkin. Tapi khususan buat aku sangat menikmati perjalanan. Iya sih. Walaupun mungkin naik pesawat itu 50-50 ya. Antara hidup dan mati. Betul. Oke, iya sih. Oke, iya sih. Iya. Jadi kita tuh begitu pas naik pesawat nih, udah kontrak tanda tangan dulu nih. Antara hidup dan mati gitu. Bener. Harus ikhlas. Iya, ikhlas. Apapun yang terjadi nanti di langit gitu. Tapi aduh. Iya. Creepy juga ternyata. Karena ya aku belum pernah naik pesawat tuh. Nanti besok lah naik pesawat yuk. Oke. Biar ini biar coba biar tahu sensasinya. Itu. Ya siapa tahu ntar kamu sekalinya naik pesawat umroh langsung. Amin, sama istri. Ya Allah. Kan? Kita nggak ada yang tahu kan? Kita nggak ada yang tahu. Nah, gitu. Asalkan kita nggak berekspektasi lebih. Itu dia. Jadi berekspektasi boleh. Kayak tadi kan, aku pengen nih gitu bisa umroh lah. Gitu. Ekspektasi aku mungkin selama hidup minimal umroh sekali gitu. Sekali, oke. Ya minimal kan. Minimal umroh sekali gitu. Cukup lah. Gitu. Cukup. Nah, tapi jangan sampai kita itu berekspektasi lebih tuh kayak gini. Kita itu belum malas-malasan. Malas-malasan dalam apapun itu bekerja, dalam apapun itu ya. Ya dari mana uangnya? Nggak bisa. Nggak nyampe. Ya, sedangkan kan umroh itu kan butuh uang. Butuh mental juga. Itu yang paling penting. Itu teman-teman, ada beberapa hal yang mesti disiapkan. Nah itu dia. Itu nggak langsung jadi. Nggak langsung tiba-tiba celeng aja deh. Atau depan Ka'bah mungkin. Cari naik Isra Mi'raj. Iya, kalau itu beda lagi ya. Beda cerita itu. Gitu teman-teman. Nah terus ini. Kita sampai jam 11 ya. Oh ya. Jam 11, 10. Udah ada berapa menit lagi? Setengah jam lah ya. Ada lah. Nah, terus? Nah, ini adalah bisa dibilang satu masukan yang sangat tepat tentunya. Fokus pada progres, bukan pada hasilnya. Ya. Perubahan kecil tetap adalah satu perkembangan teman-teman ya. Dan konsistensi lebih penting daripada sempurna. Iya. Bisa. Itu teman-teman. Jadi kita harus pasti fokus dulu di jalannya, di dalam perjalanan lah ibaratkan gitu. Kalau teman-teman punya ekspektasi ya pasti ada prosesnya. Nggak mungkin semuanya itu serba instan ya Pak Cep ya. Serba instan. Bahkan ya mie aja yang tulisannya instan, kita harus tetap berjalan ke warung untuk membelinya. Betul. Setelah membeli, kita langsung membuka bungkusannya. Siapin dulu wajan. Panasin, isiin air dulu, panasin. Setelah bluk, baru mie-nya tuangkan. Nah, setelah itu belum beres. Jadi belum instan. Jadi nggak jauh banget nih dari kata instan. Kalau ada makan yang nggak dikocek dulu. Apa tuh? Bumbunya. Anda akan merasakan rasanya terakhir. Betul. Gitu. Dan itu sangat tidak enak. Tidak enak gitu. Emangnya kalau Anda lupa mie-nya udah masuk, bumbunya terakhiran. Emang enak bukan kayak gitu ya? Enggak.
pasti bumbunya itu nanti di pertengahan sebelum kamu makan itu mulai disajikan. Barulah setelah itu gitu. Kayak gitu. Kan sekelas mie aja juga yang kecil yang bisa dinikmatin secepat mungkin lah. Itu pun juga harus melewati beberapa rangkaian proses. Betul, ada prosesnya. Ya, mending kalau warungnya masih buka. Kalau Anda jam 1:30 pagi pengen mie instan, warungnya tutup. Ya, tersiksa. Anda nyari warung lain lagi. Mungkin Indomaret yang 24 jam. Cuma beli satu. Ngapain? Keluar kadingin-dingin. Oh, udah, jauh. Tiris-tiris keluar jam 20. Beli satu. Cuma beli mie satu. Pernah ngalamin? Enggak. Belum. Belum. Jangan. Biasanya kalau orang yang bercerita kayak gitu awalnya pernah ngalamin gitu. Iya, intinya kita fokus pada prosesnya dulu, teman-teman. Seperti itu, belajar menerima bahwa hidup itu memang tidak adil. Ya, sebenarnya gini sih teman-teman, dibilang tidak adil ya nggak selamanya nggak adil juga. Terkadang yang tidak adil itu sebenarnya adil, teman-teman. Ya. Beneran. Coba teman-teman telaah lagi deh hal apa yang pernah teman-teman alamin. Apapun itu halnya, coba kalau yang menurut teman-teman itu nggak adil, coba dipikir ulang. Itu bisa jadi adalah sesuatu hal yang adil juga sebenarnya. Tanpa kita sadari mungkin ya. Betul. Lebih kayak gitu. Sebenarnya kita tuh biasanya suka memaksakan kehendak. Memaksakan proses di mana mungkin ya kan namanya hidup ya. Hidup itu kan udah diatur nih sama Tuhan. Ini kan salah satu skenario. Aku bisa podcast di sini sama ini ayahnya Reira ini kan. Yes. Nah, ini tuh sebagian dari skenario-nya gitu. Ya. Aku juga nyempetin sepulang kerja buat ngisi podcast ini karena untuk ngejar jam tayang yang nantinya hari Sabtu kan gitu. Yes. Makanya di sela-sela kayaknya aku bisa nih gitu untuk nyempetin 2 jam 3 jam lah gitu. Ya 2 jam lah gitu. Taruhlah 2 jam. Jadi aku nyoba gitu buat ngimbangin gitu. Buat ada spend waktu aku ngisi gitu di situ. Nah, itu juga termasuk rangkaian daripada proses gitu. Karena kalau nggak kayak gitu untuk ngejar jam tayang mungkin susah. Pak, nggak akan kekejar gitu kan. Makanya cobainlah gitu ya. Aku nyobain gitu ya. Alhamdulillah nih sekarang aku bisa duduk di sini kan. Sama ini Om Ganteng. Waduh, Om Ganteng juga. Om Ganteng kan. Jadi kan akhirnya terlaksana nih gitu kan. Ya udah 1 jam ke depan kita mulai mengeringkan tenggorokan lah ibaratnya kan kita ngomong-ngomong tenggorokan kering kan. Ya gitu. Gelas antum nggak ada nih masalahnya. Oh iya bener. Ya kan. Bentar dulu ya. Gue minum dulu. Bentar dulu. Kedepanin ini orang dulu, dirinya belum tuh. Belum minum. Sorry nih gelasnya di sini. Oh iya. Iya aja nih. Wah, ini kasih minum dulu, dirinya belum minum ya. Aduh, maaf nih. Jadi ada iklan terus nih gitu. Tapi aduh mau gimana lagi ya. Namanya juga manusia butuh minum. Betul. Lupa. Mungkin dulu temennya belum minum. Ya, dia sendiri belum minum. Jadi ya pada intinya mah begitulah proses. Benar, proses. Ini Bapak ini belum tidur. Iya, proses. Kamu udah tidur? Kamu udah tidur? Udah semalam? Udah. Oh, udah. Ya, syukurlah kayak gitu. Sejam. Sama aja nggak tidur. Ya. Itu sama aja nggak tidur. Bagi aku ya. Oh, iya. 1 jam ya walaupun emang tidur ya lumayan. Jadi doang lagi. Itu kayak tidur ayam gak sih? Tidur ayam. Cuma nanti anaknya kalau disambung tidur beneran itu Tapi hari ini libur kan kerja? Libur. Oh ya udah berarti pulang dari sini aman. Bisa lah. Bisa. Bisa istirahat. Aman. Yang penting kita fokus pada progresnya. Kayak gitu sih teman-teman ya. Ya kalau
males, tapi ekspektasi ingin tercapai. Aduh, apa ya, nggak nyampe teman-teman. Iya, sampai kapan juga. Kayak naik angkot tapi salah jurusan. Iya. Atau enggak pengen naik angkot tapi kita nggak masuk ke angkotnya, diam aja gitu di pinggir jalan gitu. Ditanya, Kang, balik ke mana? Nggak tahu, males. Pengen beli truk. Datang tuh truk di belakang, bukannya berhenti ditabrak dah. Mengerikan. Mengerikan itu. Aduh, ini psikopat ya. Pikiran psikopatnya keluar. Ya kayak gitu. Jadi ya. Kalau misalkan naik angkot tapi salah jurusan itu masih ada proses. Bagiku ya. Betul. Menurut aku itu masih ada proses walaupun salah jalan-jalannya. Tapi yang menurutku dia nggak mau berproses atau malas berproses, itu sama dengan pengen naik angkot ke suatu wilayah tujuan gitu ya, tapi dia nggak mau naik, diam aja gini, jalan nggak ya, trotoar gini, bengong gini. Nah itu kayak gitu. Kesampaian. Iya, jadi sampai Lebaran haji berapa kali pun juga nggak akan pernah nyampe itu. Betul. jangan teman ya. Dan setelah itu, setelah teman-teman fokus, coba juga untuk merencanakan ulang dengan lebih realistis lagi. Nah, kira-kira nih ekspektasi teman-teman itu masuk di akal nggak? Atau misalkan masih bisa nggak untuk digapai gitu. Kalau sekiranya itu di luar nalar teman-teman ataupun di luar digapai, luar nurul teman-teman, ya dicoba diperbaharui ulang lagi ekspektasinya, cari alternatif lain misalkan yang masih mendekati ya Pak Cep ya, yang masih mendekati. Ya siapa tahu itu masih bisa tercapai walaupun agak beda sedikit lah. Nah itu kayaknya lebih aman lah. Iya. Apalagi kalau misalkan si ekspektasi yang pengen kita capai itu mungkin ada relate dengan kehidupan yang kali ini kita jalanin. Misalkan kita sekarang lagi bekerja nih, misalkan taruhlah mungkin tahun depan kita pengen beli sesuatu mungkin buat di rumah, gitu. Pengen bikin usaha lagi sampingannya mungkin bisa aja kayak gitu. Ya. Bisa bisnis aja lah, gitu. Apa gitu ya. Terus yang udah kerja tapi masih jomblo kan bisa aja kan. Nah, yang pengen nyari pasangan nih buat nanti misalkan punya target di tahun depan mau dua nikah misalkan. Mau apa? Enggak. Misalkan mau menikah. Enggak. Jadi aja langsung. Ini langsung tuh. Siap-siap ya tidur di luar ya. Aduh. Enggak, bercanda. Iya, jadi itu juga kan termasuk ekspektasi ya. Ekspektasi. Gitu. Jadi mulailah menabung. Ya, tapi dengan uang cash. Iya. Oh iya ya, bener juga sih. Kalau ketinggalan di rekening tuh kayak mana ya? Iya, gimana? Apalagi kayak berita yang sekarang lagi ya. Aduh, capek-capek gitu kan. 50-50 sih antara benar dan tidak benar itu. Tapi pernah nggak sih kayak gitu? Rasa gitu, tiba-tiba kepotong. Kalau misalkan kepotongnya cuma 6.000, 10.000 kan itu admin wajar ya. Tapi pernah lagi kayak gitu, temen ada yang bilang ini katanya saudaranya itu kepotongnya besar, puluhan juta. Puluhan juta. Hilang begitu saja. Terus nanya ke pihak banknya, nggak ada titik terangnya. Nggak ada. Ya udah loss aja. Kayak kita main kripto terus nge-scam kayak gitu. Shit, puluhan ya. Iya, kena scam gitu aja. Kan itu capek-capek, mending tarik tunai. Asli, mending kalau kata bapak mantan polisi itu tuh. Yang suka banyak informasi terselubung gitu kan. Tapi kalau menurutku sih itu jangan terlalu dipercaya, jangan terlalu disepelekan juga gitu kan. Ya, itu masih ada kemungkinan. Ya, masih ada kemungkinan. Masih ada aja, pokoknya orang-orang yang kayak gitulah. Yang siapa tahu negatif. Ya, siapa tahu
emang tujuannya baik ya, siapa tahu juga mungkin tujuannya tidak baik kan, kita nggak tahu gitu. Siapa tahu. Ya pokoknya kita kembali lagi. Agak bahaya topiknya. Gimana. Ya pokoknya ekspektasi ya tentang apa namanya itu? Ketika kita tidak bisa sampai ekspektasinya, kita harus bisa menerimanya. Bisa menerima ya. Dengan mungkin salah satunya bangun ketahanan emosional dan resilience, emotional resilience. Gini, kasihan. Kamu masih muda, kasihan. Matanya udah tua. Nggak apa-apa. Kita kan cuma membacakan poin kan. Bukan narasi. Bukan narasi. Kita masih aman kok dari branding tanpa naskah. Tenang, masih aman. Masih aman ya. Kan itu mah cuma sekedar poin. Biar obrolannya itu terarah. Nah, itu teman-teman. Terarah. Nah, jadi belajar bangkit dari situasi yang tidak sesuai harapan. Itu tadi itu mencakup dan fokus pada adaptasi, bukan sebuah penolakan. Nah, adaptasinya nih seru nih. Adaptasi, beradaptasi di dalam suatu proses yang entah itu prosesnya sulit atau ya mudah pun juga. Aku percaya sih pasti ada tantangannya lah. Semudah-mudahnya proses ya Pak Cep, pasti ada tantangannya. Misalkan kayak gini nih, misalkan yang lagi nyari-nyari kerjaan sekarang, ya mudah dalam hal misalkan teman-teman ini punya satu info. Sekarang kan banyak tuh di mana-mana teman-teman informasi tentang lowongan kerja. Betul. Di medsos sih sekarang banyaknya. Soalnya kalau nyari di koran udah jarang. Koran sekarang yang jual siapa? Gak ada. Udah jarang, udah nggak ada mungkin. Nggak ada kan? Yang jual koran. Iya, nggak ada. Jadi medsos lah. Medsos kan. Teman scrolling, misalkan lagi scrolling gitu ada info loker. Nah itu kan satu kemudahan juga termasuk. Itu kemudahan. Coba apply, terus tapi nggak ada follow up-nya nih dari perusahaan ya. Mungkin teman-teman tidak masuk kualifikasinya atau seperti apa. Ya itu kan juga ada satu tantangannya juga. Langsung ini. Nah, jadi terus kalau misalkan kenyataannya seperti itu, mungkin teman-teman bisa follow up langsung ke perusahaannya dengan membawa hard copy-nya. Nah, itu bawa map. Cari pekerjaan. Nah, kayak gitu. Iya, Tapi dulu aku inget dulu. Dulu aku pernah bawa map kayak gitu ya, amplop coklat lah gitu. Isinya bukan uang. Oke. Isinya ya gitu, lowongan pekerjaan, lamaran pekerjaanku, CV gitu. Nyampe ke tempat, aku pernah ditolak. Belum dikasih kan ininya. Jadi gini, gimana? Pak, saya mau melamar gitu. Melamar, oke. Belum beres ngomongnya. Dia pikir mungkin mau ngelamar saya. Ngelamar saya. Jadi ditolak. Iya, ada ditolak aku tuh. Enggak. Jadi mau ngelamar kerja ceritanya. Cuman karena mungkin yang aku hadapkan ini perusahaan yang bisa dibilang bergerak di bidang bumen. Apa tuh bumen? BUMN. Kalau disatuin bumen. Bumen. Nah, anjir bertangkap lagi. Karena emang si kualifikasi atau semua si loker itu adanya lewat media. Nah, aku ini nurus tunjung di Barat Jawa. Kekeh banget. Gitu. Aku tuh nyobain gitu ya. Gitu. Nurus tunjung budak kereta gitu. Datang aku langsung pengen langsung nyodorin ke satpam. Ya iya, aku ditolak. Ya iyalah. Ya memang sih ditolaknya dengan halus. Karena kan ya namanya manusia ya gitu kan, harus ada sikap sopan santunnya juga gitu antara aku ke orangnya atau penjaganya gitu, penjaga perusahaan maupun sebaliknya gitu. Nah, karena aku tuh waktu itu menginginkan banget. Nah, selain itu kebetulan di medsosnya juga belum ngadain open recruit. Bahkan belum ada info. Iya, makanya aku cuma nyoba-nyoba. Nyampe sana ditolak. Ya udah deh. Mungkin belum rezekinya. Sampai sekarang kelupaan deh akhirnya. Tapi digantikan. Hikmahnya tergantikan dengan pekerjaan yang mungkin menurut Allah tuh
ya udah kamu di sini dulu aja gitu. Oke. Karena rezeki kamu nanti ada di sini gitu. Nah aku percaya itu. Iya. Makanya aku terus jalanin pekerjaan ini gitu. Konsisten dan mensyukuri. Ya, mensyukuri gitu. Walaupun digantikan dengan yang mungkin sama sebenarnya Pak Cep ya. Nah, itu juga dulu aku punya ekspektasi lebih juga di situ. Dulunya. Antara ekspektasi, ya ekspektasi kan pasti ada keinginan juga kan. Betul. Di dalamnya. Antara keinginan dan obsesi itu kan pasti ada nih. Pasti ada. Dan mungkin kayaknya aku dulu level obsesinya lebih tinggi daripada si keinginannya. Oh, jadi nggak imbang. Ya, makanya dulu tuh aku sempat menolak beberapa pekerjaan selain ini. Oh. Nggak mau, aku pengennya kesini aja gitu. Tetap berarti ya, tetap kuku. Sampai akhirnya aku capek sendiri. Udah capek ya. Udah Heno, yang ada lah gitu. Tentunya gitu. Oke. Lapar deh. Pada titik itu. Iya, pada titik itu gitu. Jadi akhirnya sempet sih aku juga ngerasain kayak ya kayak itu tadi kayak ada rasa stres. Oke, karena mungkin nggak tercapai. Ya bisa dibilang nggak tercapai. Bukan nggak tercapai, mungkin belum ya. Tapi mungkin belum. Aku ngelihat sekarang requirement-nya tambah memberatkan juga sih gitu. Malah makin berat lagi. Iya, harus ada kayak TOEFL bahasa Inggris. Dimana kan aku belum punya sertifikat itu ya. Iya, sertifikat yang kayak gitu. Terus mungkin kayaknya umur juga kayaknya masih ada di batas lah gitu. Dan aku sekarang udah nggak masuk ke kualifikasi umurnya. Oh iya, oke. Dan ya, tapi kan istilahnya apa ya? Walaupun tidak tercapai, tapi kan digantikan dengan pekerjaan opsi yang lain. Nah, tapi dengan keadaan yang baik juga. Iya, alhamdulillah. Kayak gitu. Bener, alhamdulillah. Itu kan masih kelihatan, Bumen itu masih kelihatan. Iya benar. Dulu tujuannya aku pengen di NASA nih. Ya kan? Bocah SMP kelas 3. Ya kan? Ya nggak ada salahnya. Iya. Tapi kalau terusan berekspektasi tetap ke situ. Iya. Aku ingin bekerja di NASA. Pasti kamu pengen ini yang mendarat di bulan ya? Enggak, bukan. Gimana? Bukan di bulannya, di Mars. Yes. Mars itu katanya planet paling dingin ya? Iya, betul. Katanya ya? Katanya, walaupun merah, tapi dingin ya? Karena lebih jauh dari bumi. Dari matahari. Dari matahari, sorry. Lebih jauh dari matahari kayak gitu. Jadi wah, gue pokoknya terobsesi banget setelah baca-baca artikel gitu ya. Wah, seru tuh jadi astronot gitu ya. Pengen ketemu alien. Iya. Enggak. Jangan dulu. Jangan dulu. Enggak begitu nyampe terus di Mars. Ketemu alien udah habis kan. Takutnya tapi tergantung sih. Iya kan, tergantung. Kalau mikroba mah ya. Iya. Mungkin. Ya udah. Ya gitu. Nggak tercapai jadi NASA karena mungkin tidak terlihat langitnya terlalu jauh dan SMP ku kan gitu ya, akunya nggak benar maksudnya gitu. Jadi sudahlah dari sana bergeser lagi ingin menjadi seorang penyiar radio. Tidak tercapai lagi. Ya tidak apa-apa. Tapi kan udah pernah masuk ke circle-nya kan? Circle-nya masuk. Tapi maksudnya ingin terikat kontrak dengan gitu. stasiun radionya, tapi belum. Dan ini gitu. Masih ada alternatif lain. Iya benar. Ya, salah satunya ini podcast. Deket-deketan lah sebenarnya. Ya, deket lah ya. Karena kan itu juga penyiar radio juga kan menyampaikan informasi. Kita juga menyampaikan informasi, cuman bedanya di sana dibayar, di sini enggak. Belum. Untuk saat ini. Nantilah. Pasti sebuah pasti akan ada rezekinya. Iya, tapi ya udahlah, kita berproses dulu aja ya. Proses. Jadi progress dulu. Gitu, teman-teman. Intinya kalau nggak tercapai, cari alternatif lain yang sekiranya mendekati. Itu yang paling aman lah gitu. Seenggaknya bisa menyembuhkan kewarasan kalian dalam berekspektasi. Kayak gitu sih teman-teman. Kurang lebih pada topik kali ini. Dan udah mau beres nih. Gini teman-teman ya, sebenarnya nih fun fact-nya, topik ini bukan dibuat, maksudnya direncanakan untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Sebenarnya ini adalah salah satu topik yang sangat menarik pada saat ini. Kenapa? Karena
ada satu ekspektasi ekspektasi besar nih istilahnya mah ya Kocep ya. Ekspektasi besar di ranah, aduh ini boleh disebutin nggak ya? Biar takut tapi takut. Intinya gini teman-teman, intinya ada ekspektasi yang harusnya terpenuhi tapi tidak. Dan ini tuh salah satu blaming, sharing juga nih, sharing ke teman-teman untuk semuanya. Tuh siapa tahu ekspektasinya itu bisa menjadi menurun dan bukan menurun, maksudnya lebih ke inilah ke kehidupan yang nyata-nyata lah. Iya, ke nyata-nyata gitu teman-teman. Ini tuh sebenarnya salah satu cara juga untuk menyembuhkan rasa kangen. Iya, rasa kangen jangan. Waduh ya. Sebenarnya untuk menyembuhkan ketika ekspektasi itu tidak tercapai, ya dengan cara mengomongkan hal yang sama. Gitu. Jadi kan tidak merasa sendirian. Seperti itu sih teman-teman sebenarnya. Kayak gitu. Jadi ya semoga teman-teman ketika dalam keadaan yang sama juga, ya teman-teman ada temannya lah di sini ya, di Tanpa Naskah ini. Semoga juga dalam apa yang kita bawakan saat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman tentunya. Dan walaupun ada juga sebenarnya beberapa masukan dari penonton yang kayak gini, kayaknya kalau hostnya si Ray agak sedikit banyak bercandanya. Tapi gini ya, jadi kenapa banyak bercandanya? Aku tuh kalau nonton podcast serius gitu ya, suka kadang-kadang anjir ngantuk. Bener sih. Ya nggak sih? Iya bener. Ya kan? Ngantuk. Ya, ngantuk. Iya. Anjir ngantuk Nah tapi ketika aku nonton misalkan let's say GJLS atau kayak gitu-gitu, anjir lah. Emang ada topiknya pembahasannya, tapi kan dibalut dengan bercanda. Iya. Nah itu. Tapi kan gini ya. Iya. Sorry nih. Tadi aku potong nih. Oke, nggak apa-apa. Dari obrolan kita dulu sampai sekarang itu kan bisa dibilang kita menjurusnya ke kehidupan lah ya. Kehidupan. Betul, apapun yang ada di kehidupan kita obrolin. Kita buka semuanya lah ibaratnya gitu. Terus mungkin ada sisi ya sedikitnya mungkin ya sisi di mana kita tuh berharap apa yang kita obrolin itu bermanfaat dan bisa diambil dari sisi positifnya. Betul. Sama semua kalangan. Ya. Nah, kalau misalkan kita membawanya seriusan gitu ya, serius tanpa ada candaan atau intermezzo belaka gitu ya, dijamin psikiater bakal nggak laku. Asli. Kehilangan lapangan pekerjaan. Iya. Iya. Jahat banget ya. Iya. Makanya. Tapi coba kita contohin close di sini. Oke, Pak Cep. Kita akan ngobrolin apa nih pada saat ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Coba nggak bisa. Atau mau bikin segmen tuh untuk serius-serius kayak gitu. Aduh. Orang-orangnya komedi semua. 15 menit aja. Kamu komedi. Si Paman Dwi komedi, si Pras apalagi. Aku Pras sama aja komedi. Sama. Enggak ada yang bisa diajak serius. Iya. Agak susah ya. Susah kalau ngobrol masalah kayak gini tuh kalau di emang sih ada ya, sorry. Ada. Emang ada juga sih dulu tuh katanya lewat si itu tuh Paman Dwi. Katanya ini katanya podcast kamu tuh banyak bercandanya, jadi pas gongnya itu nggak kena katanya. Gitu. Ada, tapi aku nggak tahu penonton yang entah itu penonton yang di kantor atau di luar kantor gitu ya. Pernah ada yang bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya aku menikmati katanya gitu si podcastnya ini, tapi ketika titik benangnya itu mau nyampe bercanda lagi. Jadi akhirnya kita itu mungkin buat kalangan orang-orang yang enggak terlalu suka banyak bercanda, mungkin jadi ngeselin atau gimana gitu. Tapi yang jelas disitulah letak istimewanya Tanpa Naskah. Betul.
Betul kayak gitu. Iya, karena terlalu asli. Kalau misalnya terlalu serius, kita bisa menyaingin tugasnya psikiater. Waduh, tutup nanti psikiater di sana. Kalau teman-teman tuh nggak boleh motong rezeki orang. Iya, padahal kita ngomong kayak gini tuh gratis buat teman-teman semua. Gratis Banget. Nggak dipungut biaya. Ya, tinggal subscribe aja. Iya. Kalau bisa, kalau mau. Tapi kalau psikiater coba kita harus bayar. Belum obatnya. Udah repot. Kita mah free, bebas. Iya, makanya kita juga di sini nggak menutup kemungkinan untuk menerima komentar dari teman-teman yang mau request tentang apa yang mau diobrolin. Itu dia. Bisa jadi itu kolom komentar kita tuh selalu kosong. Gila, itu. Isi aja di situ. Ya makanya gitu ya. Kita nggak bisa sih kalau misalkan terlalu serius gitu ya. Ke kita juga kan asli. Nggak bisa ya. 15 menit nggak bisa. Nggak bisa. 10 menit pertama juga kita udah aduh pengen ngakak gini kan gitu. Lagi kalau berempat deh berempat udah bisa, kayak kapal perang gitu. Nggak bisa nah teman-teman mungkin kayak gitu aja. Itu juga mungkin salah satu ekspektasi dari penonton kita ya Pak Cep. Tapi nggak apa-apa sih, kita ngehargain ya, apapun yang ide-ide atau dari masukan dari penonton semua, karena bagi kita teman-teman yang udah kayak tadi ya mengomentari dan mengkritik dan lain halnya, itu adalah sebagai bukti bahwa kalian itu peduli, care sama kita. Memperhatikan. Betul. Karena bagi kita itu adanya komunikasi dua arah itu tuh ya, itu komunikasi yang berjalan bagus dibanding satu arah. Karena kita itu berharapnya bukan komunikasi satu arah, tapi kita itu mengharapkan ada komunikasi dua arah. Lawan arah. Tektok arah. Engaging. Makanya kita di sini sangat menghargai dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berkomentar, siapapun yang udah ngasih kritik dan nasihatnya. Gitu. Betul. Ngasih saran, silakan boleh. Mau masuk ke Instagram, mau kolom komentar yang tadi, yang kosong nanti ada pilihan ganda di situ. Kalau teman-teman kalau kalian bingung, hubungi aja ini. Nanti nomornya disematkan ya. Waduh, jangan. Ntar banyak telepon nanti. Jangan. Nanti banyak telepon. Ke ini aja. Kita punya konselor apa ya disebutnya? Konselor bisa. Nah, kita punya konselor kok. Ada nomornya Dwi Agung. Wah, itu. Nanti ada lah. Instagramnya ada tuh. Nanti kita sematkan di nomor. Iya, jangan nomor. Mampus lo paman. Anjir, cari kebanyak. Siapa cok ya? Udah sama grup kerjaan, banyak yang ini banyak yang ngechat, belum lagi mungkin nonton. Kebayang sih paman ini tahu dah. Nah, gitu aja deh kayak. Aduh, ini udah capek juga nih. Capek dan kita juga mau melaksanakan kegiatan selanjutnya. Dan teman-teman terima kasih banyak yang sudah menikmati episode kali ini. Tentunya di episode yang selanjutnya kita akan masih bersua dengan teman-teman, tentunya dengan topik-topik yang menarik dan tidak membosankan tentunya buat teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa tekan aja lonceng notifikasinya biar ketinggalan dengan update selanjutnya dari podcast ini, teman-teman. Dan anyway, teman-teman buat yang lama banget udah ngikutin podcast ini, nanti akan ada episode terbaru dari Tanpa Naskah di Spotify buat teman-teman yang udah stay tune lama nih. Nah, nungguin aja di Spotify, pengen tidur tapi pengen dengerin audio dulu, nanti tunggu dari episode ini. Karena ada dari jarak dari episode ini di-upload, akan ada episode terbaru di Spotify ya, Tanpa Naskah tentu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi sosial media kita yang sudah tertera di Linktree dari podcast ini. Ada di deskripsi, tinggal diklik doang, teman-teman. Nanti ada banyak pilihannya di sana. Pilih tuh yang mana yang mau teman-teman akses. Iya. Kita udah mau menuju 100 subscriber ya. Wah, sedikit 30 lagi. 30 audiens lagi lah. Participate nih. Betul. Watch time tapi kencang terus. Sombong anjir. Ya, alhamdulillah. Terima kasih buat ke-70 orang participate gitu ya yang udah mensubscribe. Semoga
rezeki kalian bertambah, amin. Dan kesehatan kalian juga selalu terjaga. Jaga kewarasan juga teman-teman. Ya. Dan tentunya dari aku Asep Babliter. Ya. Dari aku Wawan Racing. Wawan Racing kok harusnya Maman ya? Harusnya Maman ya, tapi ini Wawan. Karena udah bosen Maman mulu. Udahlah gitu. Makanya yang ada aja lah. Iya, apa aja. Ya. Bebas. Jadian lagi deh. Oke. Coba. Ayo. Oke. Kamu dulu. Dan terakhir, dari aku Asep Penalpot. Asep apa? Asep Penalpot. Tadi racing. Gitu kenapa? Dan saya Dedi Kampret. Dekam. Oke, kita akan kembali lagi ya di episode yang selanjutnya yang tak kalah menarik. Oke. Iya. Gitu aja deh. Terima kasih ya. Bye bye. Sayang kalian. Kita nggak bisa deh kalau misalkan serius gitu mah ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. 10 menit lah. Serius nggak bisa. 5 Nggak bisa. 5 menit. Nggak bisa.